Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Meski dianggap tanaman liar di persawahan atau kebun warga, buah ciplukan memiliki manfaat yang beragam sehingga menjadi komoditas yang menjanjikan. Melihat peluang tersebut, dosen bidang pemuliaan tanaman FPUB Budi Waluyo mengoleksi dan mengidentifikasi bermacam variasi buah ciplukan untuk dijadikan berbagai macam olahan dan dipasarkan. Ciplukan ini sudah turun-temurun, sudah dikelola oleh masyarakat, itu digunakan untuk bahan baku obat tradisional. Nah, awal ketertarikannya adalah ciplukan ini sangat banyak variasinya. Nah, kemudian ketika saya pergi ke suatu tempat, saya akan mengusahakan untuk mengambil spesimen-spesimen dari ciplukan tersebut. Maka pada awalnya saya hanya mengoleksi satu jenis ciplukan, yaitu dari jenis Physalis angulata. Karena jenis ciplukan ini tumbuh subur di lahan-lahan kering, di lahan-lahan sawah yang dikeringkan dan lain-lain. Nah, untuk Physalis angulata yang banyak tumbuh di pekarangan-pekarangan atau di lahan-lahan kosong ini, saya mendapatkan dari Sumatera, ya, kemudian dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kemudian dari Papua, dari Nusa Tenggara Barat, kemudian juga dari pulau-pulau dari seperti Bawean, Pulau Masa Kambing. Nah, itu saya koleksi, kemudian saya identifikasi, sebagian sudah dianalisis keragamannya berdasarkan marka molekuler. Tapi keseluruhan, kalau misalnya untuk keseluruhannya, saya mengidentifikasi juga keanekaragamannya berdasarkan morfologi. Nah, kemudian dari jenis Physalis angulata, kemudian saya kembangkan dan saya identifikasi, ternyata di koleksi saya itu ada yang Physalis minima juga. Nah, kemudian saya juga mengoleksi Physalis minima. Nah, kemudian pernah viral bahwa harga 1 kilogram ciplukan itu mencapai 500.000. Kemudian saya cari tahu jenisnya, ternyata yang 500.000 per kilo atau sekarang lah stabilnya di 150 sampai 200.000 per kilo itu, ternyata itu adalah jenis Physalis peruviana, warnanya jingga. Nah, ini juga saya koleksi dari beberapa wilayah, asalnya ada yang dari Sumedang, kemudian ada oleh-oleh misalnya dari Thailand, kemudian dari Belanda, dan juga sebagian ternyata dari mahasiswa banyak yang menyerahkan, Pak, saya baru pulang dari Semeru, Pak, saya baru pulang dari Gunung Butak. Itu kemudian saya identifikasi, ternyata itu adalah jenis dari Physalis peruviana juga. Nah, kemudian berkembang lagi, saya mendapatkan informasi bahwa ada ciplukan yang besar. Kemudian saya identifikasi, ternyata itu adalah jenis Physalis isocarpa. Nah, ini kebetulan ditanam di sini, ini adalah jenis isocarpa. Isocarpa ini dia mempunyai ukuran buah yang sangat besar, ya. Nah, yang isocarpa ini terdiri dari 3 varian, ada yang warna hijau, kuning, dan ungu. Kalau misalnya yang isocarpa ini rasanya memang tidak semanis yang Physalis angulata atau Physalis peruviana. Ini cenderung hambar, ya. Yang hijau hambar, yang kuning agak manis sedikit, kemudian yang ungu itu manis agak asam sedikit, seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengoleksi dari jenis Physalis pruinosa. Dia aromanya mirip nanas, ya. Nanas, dan kemudian juga dari beberapa koleksi ketika saya identifikasi lagi, ternyata di koleksi saya juga ada yang termasuk ke dalam jenis spesies Physalis pubescens. Jadi seluruh bagian tubuhnya itu berbulu. Nah, itu rasanya memang asam. Nah, dari keseluruhan koleksi yang ada di saya, itu memang sebagian digunakan untuk produksi buah. Contohnya yang Physalis peruviana, isocarpa, dan pruinosa itu tujuan untuk buah. Sedangkan angulata, Physalis angulata dan Physalis minima itu
pada saat ini dimanfaatkan untuk bahan baku industri jamu. Nah, walaupun demikian, saya belum mengarah ke arah produksi, tapi hanya baru mengidentifikasi jenis mana yang cocok untuk dijadikan sebagai bahan baku jamu atau obat tersebut. Nah, diantaranya syaratnya adalah biomasanya yang harus banyak dan tidak terserang oleh penyakit jamur. Buah cipulkan yang dikenal sebagai tanaman liar di persawahan atau kebun warga ini ternyata memiliki segudang manfaat dan khasiat untuk kesehatan. Mahalnya harga buah ciplukan ternyata sebanding dengan khasiat yang manfaat dimiliki. Satu buah ciplukan memiliki kandungan antioksidan tinggi dan kaya nutrisi untuk berbagai penyakit. Kalau khasiatnya, ini dari berbagai literatur, itu adalah untuk anti kanker, kemudian anti diabetes, dan juga untuk anti radang. Itu yang sudah banyak diuji secara klinis. Dan ini juga banyak sekali khasiat-khasiat yang memang baru diriset dan memang kalau untuk yang apakah udah pernah diuji klinis atau tidak, nah saya belum ke arah sana, hanya mendapatkan informasinya yang 3 tadi. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus. Yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Untuk Anda yang ingin mencoba berbagai menu manis dan gurih, tidak ada salahnya jika mencoba produk Halfiera Foodies Dessert and Spaghetti Burn. Dengan tagline nikmatnya bikin nagih, dessert box yang telah berdiri sejak tahun 2019 ini menjual berbagai aneka dessert cream, spaghetti burn, dan puding yang dapat dinikmati bersama keluarga atau juga dapat dijadikan hampers untuk orang tersayang. Bikin lagi. Dan itu semuanya testimoni dari customer. Bukan kita bikin tagline seperti itu karena testimoni dari customer. Sebenarnya saya itu bukan bisnis kuliner sebenarnya dari dulu. Saya biasa
Cafe, kedai mungil nan manis yang dibuka di daerah Dau ini menyajikan beberapa menu yang diolah sendiri oleh keluarga pemilik kedai. Pemilik kedai Cafe, Syahrir Dwi Utomo mengatakan bahwa menu favorit yang disukai pengunjung adalah gyoza. Pertama-tama sih saya dulu pengennya punya kedai yang bisa serving setiap hari. Terus semenjak kesini makanya saya memikirkan sebuah nama, yaitu Kedaily. Kedai sama daily gitu loh. Terus saya sambung jadi ya udah deh nama saya jadi Kedaily aja. Awalnya gitu. Tapi semenjak berjalannya waktu saya tambahin kopi. Kenapa? Karena kalau Kedaily aja kan orang jadi rancu ini apa sih? Kok namanya cuma Kedaily aja? Jadi nggak tahu konsepnya mau dibawa kemana gitu. Terus akhirnya saya tambahin kopi, jadi Kedaily Coffee. Jadi kita ya sama kayak kedai-kedai kopi yang lainnya yang bisa bersaing di perkopian lah gitu di Kota Malang seperti itu. Kalau saya sih pengennya dari awal kedai rumahan ya. Jadi kalau pengen kesini ya bisa santai, bisa ngobrol sama teman-teman, relax lah intinya gitu. Jadi nggak ada beban kalau kesini itu. Kalau harga ya sama aja sih sama kafe-kafe yang lain gitu. Bersaing lah. Kalau rasa, insya Allah kualitas terbaik lah kalau dari saya. Kalau rate paling murah di kita 8.000 ya, itu kopi hitam, kopi tubruk. Kalau yang paling mahal 20.000 itu main course, ketoprak Indomie telur. Mungkin di Malang sudah ada. Ya saya cuma ATM lah, amati, tiru dan modifikasi seperti itu dengan harga yang lebih murah. Kalau yang best seller menurut saya gyoza sih. Karena kita dari awal buka kedai ini kita sudah bikin produk itu. Jadi kalau bisa sampai terakhir kita juga ada produk itu gitu loh. Dan lumayan banyak yang suka gitu loh. Seperti itu. Kalau minuman es coklat paling terbaik. Semuanya sih terbaik, tapi yang paling terbaik es coklat. Pemilik Kedaily Cafe, Syahrir Dwi Utomo, baru-baru ini mengikuti ajang lomba yang digelar oleh Festival Kafe Kreasi Pangan Lokal 2022 yang digelar oleh Badan Pangan Nasional dan Universitas Brawijaya. Syahrir membawa nama Kedaily Cafe berhasil masuk sebagai finalis dengan membuat menu mochi ubi atau mobi. Kalau festival kafe ini sih kemarin aku lihatnya di Instagram kalau nggak salah. Ada Badan Pangan Nasional itu milik pemerintah. Kemarin kan ada pengadaan Festival Kafe Kreasi Pangan Lokal tahun 2022. Ini pertama-tama kita disuruh bikin sampling dari bahan-bahan lokal, yaitu berupa umbi-umbian, singkong dan lain sebagainya tanpa bahan pangan impor. Jadi di situ kita disuruh bikin kreasi menu apa yang mau kita daftarkan. Pertama kita daftarkan mochi ubi ungu gitu loh. Jadi namanya kita bikin mobi, isiannya coklat dan keju. Setelah kita kirim sampling dan resepnya, alhamdulillah kita lolos ke tahap finalisnya gitu loh. Nah, waktu di tahap finalis kita disuruh bikin main course di situ. Ya udah, kalau kita bikin main course, kita bikin menu sweet purple potato with chicken grill and sambal mata and salad dressing gitu. Itu menu kita. Meskipun kita nggak juara, tapi ya alhamdulillah sih kita bisa masuk dari Badan Pangan Nasional sebanyak 22 peserta, di mana banyak chef-chef yang hebat gitu kemarin. Dan dinilai sama Chef Ragil kemarin juga di acara Brawijaya. Ya ini salah satu batu loncatan juga sih untuk mengenalkan Kedaily ke luar gitu loh. Jangan di Kota Malang aja, tapi lebih tepatnya ke nasional gitu. Pengennya sih gitu. Rencananya sih saya adaptasikan di sini. Tapi kan kita harus lihat pasar dulu nih kondisinya gimana. Kalau bisa menyesuaikan ya kita aplikasikan itu. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil.
lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Istri aktivis hak asasi manusia Munir, Suciawati merilis sebuah buku yang berjudul Mencintai Munir. Dalam buku setebal 327 halaman, Suciawati menceritakan bagaimana kecintaan sosok seorang aktivis HAM Munir terhadap Indonesia dan bagaimana perjuangan sang suami saat menegakkan HAM hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Menceritakan sosok seorang pejuang, seorang suami, seorang ayah, di mana di ruang-ruang personal dia dan perjuangan berjibaku dengan para pejabat yang mengatasnamakan untuk rakyat, tapi kemudian mereka mengkorup, bahkan kemudian membunuh rakyat. Jadi di sini ada cerita bagaimana Munir mencintai Indonesia. Jadi buat saya ini penting sekali untuk kita berikan, dan di mana latar belakangnya di ruang-ruang yang otoriter, di era-era reformasi, di mana anak-anak hari ini tentunya tidak akan mendapatkan cerita itu di buku-buku sekolah. Jadi menurut saya ini penting sekali untuk diceritakan. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana Munir bekerja untuk para korban, integritasnya udah tentu saja itu sudah apa ya, istilahnya sudah tidak kita bisa pertanyakan, dan buat saya penting banget ini dibaca anak-anak muda. Lakoko Cafe and Eatery merupakan kafe yang berada di Kota Batu. Kafe dengan konsep menikmati pantai di Bali ini menyediakan menu makanan dan minuman yang beragam dan dari beberapa negara mulai dari Indonesia, Italia, Jepang, dan beberapa negara lain. Menu istimewa ini dibanderol dengan harga affordable atau terjangkau untuk berbagai kalangan. Kalau menu kami memutuskan berdasarkan karena ini konsepnya kan istilahnya kayak Bali vibes gitu ya. Jadi kalau untuk menu minumannya kami sih ada menu yang fresh seperti itu. Kalau untuk makanannya sebenarnya kita ada campuran. Jadi ada makanan dari berbagai negara ya. Kita ada makanan Indonesian food, Italian, dan juga Jepang. Jadi kita memang untuk bulan depan kita berencana akan menambah beberapa menu, terutama di menu Nusantara ya. Jadi khas Nusantara. Untuk minumannya juga akan ada. Kalau harga dari minumannya itu sekitar dimulai dari 17.000. Tapi kalau harga untuk makanan kita start dari harga 15.000. Jadi untuk ke kafe kami sebenarnya pilihannya kalau untuk masyarakat bisa langsung datang ke kafe ini tanpa harus reservasi, tapi bila memang ingin melakukan reservasi bisa melalui Instagram, chatting di Instagram, DM Instagram, dan juga bisa menghubungi nomor tertera yang ada di Google. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.